الرحمن المغفر ويسكنون في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكلنة صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام العالم الألامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. Masih di fasal yang ketiga, yaitu 313 hadis daripada hadis jawami'i kalim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada nomor 15 daripada huruf hamzah, yaitu idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid-din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Hadis yang ke-16, idza asa'ta fa ahsin. Hadis yang ke-17, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis yang ke-18, idza nazala al-qada'u amiyal basaru. Hadis yang ke-19, irhamu turhamu. Hadis yang ke-20, izhad fid dunya yuhibbukan nas wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Hadis yang ke-21, ista'inu 'alal hajati bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Hadis yang ke-22, ista'inu 'ala kulli san'atin bi ahliha. Hadis yang ke-23, istafti qalbaka wa in aftakan nasu wa aftuka. Dan yang ke-24, aslim taslam. Di hadis-hadisnya memang pendek-pendek. Itu daripada mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'ul kalim. Kata-kata yang pendek, ucapan yang handap, tapi mempunyai arti yang sangat besar, yang sangat luas. Nah, penjelasannya, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu ayubahu. Apabila Allah menginginkan, apabila Allah menghendaki akan seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka tanda-tanda orang itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik adalah faqahahu fiddin. Allah memberikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama. Diberikan pemahaman, diberikan pengertian sehingga menjalankan syariatnya itu benar-benar sesuai dengan tuntutan. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin."
Jadi mirip atau senada dengan ini, itu adalah hadis lain, barang siapa yang Allah menginginkan orang itu menjadi baik, maka di antara tandanya adalah difahamkan urusan agama, digerakkan hati, diringankan langkah untuk menuju ke tempat menuntut ilmu sehingga paham. Dan kemudian juga diberikan keberanian untuk bertanya ketika dia tidak paham terhadap satu masalah. Itu tanda-tanda di antara orang itu menjadi bagus. Dan mudah-mudahan kita ini masuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang akan diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, karena dengan duduknya kita di majelis ilmu untuk mendapatkan pemahaman tentang agama. Ini tanda-tanda pertama. Dan ilmu di sini ilmu yaitu berkaitan dengan ma'rifatullah. Jadi bukan ilmu-ilmu yang lain, banyak aja kan ilmu, tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang syar'i, yaitu fahamahu al-ahkam asy-syar'iyyah bitasawwuriha wal hukmi 'alaiha aw bistinbatiha min adillatiha wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Hadza ma 'alaihi al-jumhur. Jadi pendapat kebanyakan ulama tentang difahamkan urusan agama itu adalah dipahamkan tentang hukum-hukum syariat. Jadi beruntung dan berbanggalah orang yang bisa menuntut ilmu. Allah berikan kemudahan bisa menuntut ilmu sekolah, syukuri. Karena banyak juga orang lain yang hendak sekolah tapi imma kesempatan kadada ataupun kadada kemampuan. Ini suatu keberuntungan. Pondokan-pondokan, alhamdulillah kau menuntut ilmu dan jangan disia-siakan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tempulu orang tua masih sanggup mengongkosi, witan masih kuat untuk mencarikan duit, maka kalian jangan sia-siakan. Sekolah jangan sibuk dengan urusan yang kira-kira kada penting. Sekali-sekali hiburan boleh, tapi jangan itu terus yang dilakukan ya. Terutama di saat ini yang sangat mengganggu kegiatan dan aktivitas para santri itu adalah bermain-main HP. Kurangi. Bahkan kadang-kadang sampai di kelas-kelas pun masih sampai saja main-main HP. Dan ini bukan hanya laki-laki dan bebinian pun ya. Kadang-kadang tanpa ketahuan guru masih ada aja sempat-sempat. Jangan merasa kada dilihat lalu kamu main-mainkan, jangan. Ingat ada CCTV yang 24 jam kada pernah lepas mengawasi kalian. Itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk mencatat setiap kegiatan kita. Itu ingatkan ya. Semua yang kita lakukan ada catatannya. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu. Syukuri. Berapa banyak orang yang hendak sekolah tapi kada sanggup, ya tadi ima karena kemampuannya kadada, finansial keuangan kadada, kemudian juga kesempatan kadada, sehingga akhirnya hanya bisa terdiam. Maka kalian ini beruntung. Itu tadi salah satu yang diinginkan oleh Allah, orang menjadi yang baik. Maka jangan sia-siakan yang sudah ada di hadapan kalian. Terutama belajar ilmu agama supaya kena bulik bisa apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya kena bulik bisa memberikan peringatan, memberikan pemanfaat buat orang-orang di kampung. Jadi juga jangan kena sudah menuntut ilmu jauh-jauh dari kampung, tahu-tahu kada bulik lagi di sini kenyamanan di Martapura, jangan. Kampung kamu memerlukan, apalagi nang jauh-jauh dari Kalteng, Kaltim, yang mana dari tempat terpencil yang sangat diharapkan. Bahkan ada dulu satu orang yang disekolahkan itu oleh orang sekampungan berkumpulan. Dengan harapan kena bulik inya bisa memberikan manfaat.
Dan alhamdulillah ternyata orang itu mau bulik. Yang bahayanya disekolahkan jauh-jauh, tahu-tahu takait di sana kada mau bulik lagi, padahal sekampungan sudah gotong royong mau kasih sekalinya takait. Nah ini jangan sampai ya, karena harapan orang-orang kampung kali itu sangat besar kepada kalian yang jauh-jauh menuntut ilmu. Walaupun mungkin kada alim benar, itu sudah luar biasa bagi orang kampung. Kau belajar ini kayak apa berwudu, bersuci, sembahyang, dan kena bisa khutbah Jumat, bisa memimpin tahlil, bisa memandikan orang mati, itu sudah luar biasa. Kalau sudah jadi alim allamah benar, kalau sudah bergelar itu dulu kada apa-apa, cukup sudah seperti itu. Wa qala al-Ghazali arada al-ilma billahi wa sifati. Arada al-ilma yaitu adalah al-ilmu mengenal Allah dan sifati. Jadi yang dimaksud di sini kalau menurut Imam Ghazali adalah mengenal Allah dan sifat-sifatnya Allah. Itu dalam pembelajaran kita disebut dengan ilmu tauhid. Nah, kalian belajar ilmu tauhid, akidah, sifat 20 dilajari. Itu kan untuk supaya kita ma'rifat, kenal dengan Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Permulaan kewajiban setiap mukallaf itu adalah mengenal Allah secara yakin, mantap. Di situ dulu. Allati tansha'u anha al-ma'arif al-qalbiyah, yang mana daripada mengenal itu tadi muncullah ma'rifat hati, bukan sekedar mata yang kenal tapi hati. Li'anna al-fiqh al-muta'arif wa in 'azama naf'uhu fid din lakinnahu yarji'u ila zawahir dunya. Kalau Imam Ghazali punya pendapat lain mengenai faham dalam agama ini, itu tadi adalah ma'rifatullah. Kalau masalah fikih, beliau istilahnya setuju, tapi lebih condong beliau itu menganggap yang dimaksudkan faham dalam agama adalah yaitu faham dengan Allah. Nah, kalau fikih memang juga kita dianjurkan fikih itu faham, cuman kata beliau apa? Lakinnahu yarji'u ila zawahirid dunya. Fikih itu kembali kepada hukum zahir memang. Makanya ada istilah nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Fikih itu menghukumi seorang dengan zahir yang terjadi. Kita sembahyang jikalau sesuai syarat dan rukun, maka secara fikih sah, selesai. Tapi masalah hati kadang-kadang kita mematan. Nah, disinilah yang dimaksud oleh beliau apa? Idghayatu nazril faqih fi salat masalan al-hukmu bi sihhatiha inda tawaffuril wajibat wal mu'tabarat wa faidatuhu sukutut talabi fid dunya wa amma qabuluha wa tarattubu sawabi falaysa min ta'akkulihi. Puncak daripada ilmu fikih itu apa? Untuk menghukumi seseorang sembahyang sah dan tidak sah. Jikalau terpenuhi syarat rukun, selesai, sah sembahyang. Tapi masalah pahala dan diterima itu kadang-kadang seorang ahli fikih mengatakannya. Salatnya diterima atau kada? Kalau secara syarat dan tadi rukun telah terpenuhi, artinya salatnya sah. Cuman apakah diterima atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Walaysa, dan juga segi pahalanya bal yarji'u ila amalil qalbi wa ma talabbasa bihi min nahwi khasyatin wa muraqabatin. Akan tetapi kembali seseorang itu dikatakan mungkin makbul salatnya itu kembali kepada hati dan dari segi khusyuknya. Jadi kalau melihat orang khusyuk, maka mungkin kita bisa mengatakan oh itu salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Imam Ghazali punya pendapat berkaitan dengan masalah yufaqih fiddin ini adalah itu masalah ma'rifatullah. Namun secara redaksi makna itu kita bisa mengatakan faham dalam ilmu fikih itu sudah dikatakan tanda-tanda kebaikan. Itu tadi untuk secara umum orang yang mau belajar kayak apa bab bersuci, kayak apa bab mandi, kayak apa bab wudu, kayak apa bab sembahyang dan seterusnya, maka ini sudah tanda-tanda itu orang insya Allah diinginkan menjadi orang yang baik.
Yang kedua, di sini tambahan dari hadisnya, wa zahadahu fid dunya. Allah menjadikan dia orang yang zuhud dalam urusan dunia. Apa itu zuhud? Itu apa? Tidak mencintai dunia. Yaitu ja'ala qalbahu mu'ridan anha mubghidan muhkiran laha. Menjadikan Allah terhadap hati seorang hamba itu tadi apa? Berpaling dari dunia, kada lagi nang cinta lawan dunia. Itu orang yang zuhud terhadap urusan dunia. Nah, kita mungkin secara mengakui saja kita masih ada hubud dunianya. Berarti tanda-tanda kebaikan yang diinginkan Allah ada, tapi belum sempurna. Karena umur sudah mencapai mungkin 50, 60. Nah, disinilah mulai sudah nangkal, tapi kepingin lagi macam-macam. Urusan dunia sudah, urusan akhirat saja. Ya, kenapa? Sudah ditaruh oleh Allah di hatinya apa? Kada hendak lagi lawan dunia nang macam-macam. Tapi kalau masih aja umur sudah 50, 60, 70 masih aja penderan dunia terus, diberak dunia terus, hampir waktu habis urusan dunia. Nah, ini cepatlah cepat sadar diri, cepat kembali kepada Allah. Ditakutkan nanti ketika kembali kepada Allah masih dalam keadaan hubbud dunia yang berlebihan. Wa basarahu uyubahu, dan kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya uyubahu, akan aib-aib yang ada pada dirinya. Kita ini bisi penyakit berataan, bisi penyakit bukan penyakit zahir tapi penyakit batin, penyakit hati. Dan kadang-kadang penyakit hati ini kita kada sadar kalau kada orang lain yang mengingatkan. Dan di antara penyakitnya juga pulang, kita itu ketika diingatkan orang kada menerima. Itu salah satu penyakitnya sudah dimulai dengan itu. Pas ada orang mengatakan kada menerima, ditambah penyakit-penyakit lain pulang yang memang sudah bersarang, maka akhirnya timbullah komplikasi. Kalau istilah kedokteran itu kan komplikasi, campur-campur penyakitnya. Mulai gula, kolesterol, asam urat, asam nafsu, macam-macam tuh tak kumpul berataan sehingga akhirnya komplikasi. Ya. Ahlan wa sahlan. Allahumma salli. Berapa anak salam. Insyaallah. Anda ambil berkah tapi kita kelihatan. Insyaallah. Ada Bapak insyaallah. Wa basarahu ayubahu, dan Allah memperlihatkan kepadanya itu aib-aib yang ada dirinya. Seperti al-maradil qalbi, sakit penyakit-penyakit hati ditambahkan. Ada penyakit ujub, ada penyakit kibir, penyakit hasud, penyakit riya, dan lain-lain yang berkaitan dengan hati kita. Dan ketika sudah tahu, lalu kemudian pulang diberikan oleh Allah untuk supaya mengobati. Nya kadang ada juga tahu bisi penyakit tapi kada mau obat. Nah, ini repot. Dan tahu ada penyakit dan kada mau obat, itu juga penyakit sudah. Penyakit yang kada disadari. Penyakit yang mana menjadikan inya enggan berobat padahal sudah tahu dirinya sakit. Nah, seperti inilah yang harus disadari. Jadi orang-orang seperti ini yang disadarkan oleh Allah, lalu kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ini tanda-tanda kebaikan yang luar biasa sudah. Ada seorang yang bertaubat bekas jahat, nakal, lalu kemudian bertobat, taubatan nasuha, bujur-bujur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
Umpat berjalan melakukan perjalanan dengan sekelompok orang yang mana di kelompok itu ada ulama, tokoh. Dan kemudian di tengah perjalanan hujan hendak turun, pinak kadap hari. Kayak kita kan terakhir ini bilang hujan aja, alhamdulillah kita syukuri tetap ya. Lalu kemudian para ulama tadi itu mengajak ayo kita berdoa. Kemudian minta supaya kita dihindarkan dari hujan, kada kehujanan. Lalu seberataan berdoa meminta kepada Allah, kecuali satu nang tadi bekas penjahat tadi itu nang bertobatkan umat berdoanya. Dan piring terbanting. Ini belum bertobat lagi sudah piring dibanting. Mecah konsentrasi ini. Allah. Lalu seberataan berdoa minta kepada Allah untuk supaya hujan itu dihindarkan. Satu orang nak ada 4 berdoa. Dan ketika berdoa berataan ternyata belum dikabulkan oleh Allah. Hujan tetap turun lebat. Kayak apa ini? Akhirnya si ulama tadi melihat, oh ini ada si Iko nak ada berdoa, jangan-jangan gara-gara ini nih doa kada dikabulkan. Lalu akhirnya oleh ulama, ayo kita berdoa di bawah. Jangan kada ulun ma'aminakan aja, kada ni berdoa ulun. Ma'aminakan pira aja berdoa ulun ma'aminakan. Dipaksa-paksa akhirnya berdoa pulang ulama. Doa, ya Allah minta supaya hujan stop, jangan lagi. Nah ini cuman amin 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 mana aja. Dan subhanallah hujan tadi ampih. Sehingga ulama tadi bingung, kenapa ini? Ketika tadi berdoa seberataan, misalnya kan orang-orang bagus-bagus berataan baik, hujan kada dikabulkan oleh Allah. Tapi pas giliran ini nang bekas penjahat umpat berdoa, ternyata Allah kabulkan. Nah setelah itu ulama tadi mencari penyebabnya, selidiki ternyata orang ini tadi bekas seorang penjahat, bekas nakal yang bertaubat, tapi taubatnya lillahi ta'ala, wujud-wujud, dan hatinya setelah dia bertobat itu bersih, kada lagi lawan orang itu, kada lagi nang apa buruk sangka, sombong, segala macam penyakit itu kada lagi. Sehingga dengan kalimat aminnya aja Allah kabulkan sudah doa itu tadi. Sedangkan yang tadi nang bagus-bagus, yang kadang mungkin masih ada penyakit. Kita ini bagus, jikalau merasa bagus itu penyakit sebenarnya sudah. Kita ini bagus, memang bagus, tapi ada perasaan aku bagus itu penyakit. Justru semakin kita merasa kada bagus, itulah orang nang bagus. Tapi kalau sudah merasa bagus, itu justru adalah kada bagus. Nah si orang tadi itunya merasa kada bagus, merasa kada berhak, kada pantas, maka dengan berkat aminnya tadi itulah Allah kabulkan doa. Jadi subhanallah memang penyakit hati ini berat ya. Dan kalau kada ada orang yang memang bisa mengobati, maka ini sulit. Harus ada yang membantu kita untuk memberikan pengobatan. Ibarat penyakit jasad ada dokternya, maka hati ini pun ada juga dokternya. Dan kita kalau sudah ada di hadapan dokter harus tunduk patuh dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Dan itulah salah satu berat ujiannya. Namun kita tetap berusaha untuk selalu membersihkan hati. Jikalau hari ini belum terdapat mungkin guru yang bujur-bujur membimbing, maka Allah akan berikan nanti suatu saat, entah kapan, maka akan datang. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, Lau sadaqal murid lawajada syekhahu 'indal bab. Jikalau bujur-bujur seseorang itu ingin mendapatkan guru yang membimbing dia untuk menuju Allah, maka ini biar kada mencari akan datang guru itu nanti di depan pintu rumahnya. Ini kalau kita bujur bujur karena Allah. Nah permasalahannya kita ini kan masih ya tadi bulat-bulat lonjong. Kadang-kadang bulat, kadang-kadang lonjong. Setengah-setengah maksudnya masih karena lagi semangat-semangat, kalau lagi kena mundur-mundur. Tetapi tetaplah jangan pernah putus asa. La tayasu min rahmatillah, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama. Hadis untuk malam ini ya. Yaitu tadi tanda-tanda kebaikan. Tinggal kita kembalikan ke diri masing-masing. Ini bukan untuk menghakimi orang lain.
Jikalau ada orang mungkin yang kada mau belajar langsung dicepah nih tuh kada bagus lalu. Ini untuk apa? Untuk patokan diri kita sendiri sebagai barometer diri kita, apakah kita masuk ke dalam seperti ini, yaitu orang yang diinginkan oleh Allah untuk jadi baik. Maka patokannya diantaranya dipahamkan dalam urusan agama, dizuhudkan dalam urusan dunia, dan kemudian dibukakan mata batinnya untuk mengetahui keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Kemudian hadis yang selanjutnya, idza asata fa ahsin. Apabila engkau telah lakukan perbuatan yang kada baik, berbuat yang kada bagus, maka apa? Fa ahsin, maka lakukan perbuatan baik. Jadi kalau ada hadis lain itu apa? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang itu sama dengan seperti hadis ini, cuman ini potongan dari hadis daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika ingin melakukan perjalanan, lalu di antara wasiat Nabi apa? Yaitu idza asata fa ahsin. Apabila kamu tegawi sesuatu yang kada bagus, maka apa? Cepat lakukan perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Dan di antara kita ini hampir kada lepas yang tegawi nang kada bagus itu ada aja. Maka ketika tegawi nang kada bagus, lakukanlah perbuatan yang baik-baik. Tegawi maksiat. Kadang kan kita kadang menghindari maksiat. Antahan kayak apa maksudnya, maka jikalau kita diingatkan oleh Allah, maka carilah kebaikan yang lain untuk mengimbangi supaya tadi maksiat itu terhapus lalu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau di hadis yang tadi itu yang panjang, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkan ketika kamu melakukan keburukan dengan melakukan perbuatan baik. Tapi jangan perbuatan buruknya disengaja. Sengaja mencuntan itu hanya sedekah kena. Jangan. Ini memang seimbang. Mencuntan sedekah supaya selamat dalam mencuntan kena. Jangan ini bersengaja, tapi ini kalau kita tegawi sesuatu yang mungkin kita entah kada sengaja, lalu ingat astagfirullah, maka carilah kebaikan lain untuk menutupi kesalahan tadi itu. Idza asa'ta bi fi'lin kabiratin aw saghiratin. Di sini di syarah hadisnya, apabila kamu tegawi melakukan sesuatu yang buruk, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Aw ma la bagi ma'asyaksin, atau tegawi sesuatu yang kada sepantasnya terhadap orang lain, menyakiti orang lain misalnya, maka fa'ahsin, cepatlah kamu berbuat baik, yaitu dengan apa? Bitaubah. Pertama dulu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kemudian wa bi fi'li ma yukaffir saghirata fi tsani. Sedangkan yang kedua apa? Melakukan sesuatu yang menghapuskan terhadap dosa-dosa kecil. Jikalau tegawinya dosa kecil, maka cepat cari perkara yang menghapuskan dosa. Karena banyak Rasul memberikan kepada kita gambaran-gambaran untuk menghapus dosa-dosa kecil. Wudu itu menghapus dosa kecil, sembahyang sunat menghapus dosa kecil, kemudian puasa menghapus dosa. Banyak lagi perkara-perkara, lakukan di antaranya itu untuk menghapus dosa kecil. Wa bil i'tidar li syakhsi fi tsalis, dan kemudian dengan cara meminta ampun atau minta maaf kepada orang yang kalau kita tegawi nang kada bagus kepada orang itu. Jadi 3 cara kata beliau, yaitu dengan cara bertobat, kemudian dengan melakukan perkara yang menghapuskan dosa, kemudian yang ketiga, jikalau itu berkaitan dengan manusia, maka harus kita minta maaf, minta ridha dan minta halal jikalau tersakiti orang. Itu cara fa'ahsinnya, itu berbuat baik ya. وهذه إشارة إلى أن الإنسان مجبول على الشهوات ومقتضى البهيمة والسبعية والملكية. Dari hadis ini kata ulama menunjukkan bahwasanya manusia itu memang secara alami nalurinya itu apa?
mengikuti syahwat, kadang tertarik kepada yang syahwat. Nah, dari manusia itu ada memang syahwat dan juga ada sifat hewan dan sifat buas dan sifat malaikat terkumpul. Kadang kalau pas lagi sifat malaikat yang ada di dirinya, bah, masya Allah, betapih terus, berbaju terus, kemudian surban, bolang, malaikat ini lagi lewat. Karena nama rasukinya lagi malaikat. Tapi karena suatu saat pas nama rasukinya binatang buas, wah ganas benar. Atau mungkin binatang nang melata, itu tadi ketujuh makan aja. Kalau binatang buas ini kan lawan orang nyarik-nyarik terus. Tapi kalau pas lagi binatang nang suka makan, suka melata, itu binatang nang kayak kerbau, sapi, maka itu apa? Gawennya nang makan aja pulang. Kemudian kena ada syahwat pulang pas menuju nang menungganginya, maka ia nang kada kau melihat bebinian. Nah, ini kalau sudah tiga macam ini berkuasa di diri seorang, ini sudah mengalahkan setan. Setan aja sudah mungkin bisa pensiun cukup, jadi sudah ada aja manusia aja menjadi setannya sudah. Karena apa? Tiga macam. Kalau setannya sebutin aja setan aja, sifat setan aja memang. Tapi kalau manusia bisa sifat hewan, bisa sifat buas, bisa syahwat, dan kemudian setan juga masuk ke dalam diri kita. Kemudian ada satu sifat, itu sifat malakiyah, sifat malaikat. Nah, ini yang dilawan oleh sifat malaikat ini ada berapa macam. Makanya kan dalam satu hadis yang disebutkan itu apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ujar Nabi, kita ini bulik dari jihad yang kecil. Padahal waktu itu ceritanya pulang dari perang Badar. Jihad yang besar sudah itu. Perang bulan puasa, kafir orang banyak, sedangkan orang muslim cuma 313. Tapi ketika pas tuntung perang, Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita boleh dari jihad yang kecil untuk menuju jihad yang lebih besar. Dia sahabat, jihad mana lagi yang perang mana lagi yang lebih besar? Itu Pak, jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Dan ini kada beampihan, setiap hari kita jihad terus melawan nafsu ini. Ya. Ingin bangun guring sudah di otak ini macam-macam sudah. Apa hari ini jaga digawi. Kalau kita kada melawan, maka kita akan ditundukkan oleh hawa nafsu. Dan nafsu ini kalau kita kada kawa dengan baca-bacaan melawannya. Kalau setan dibacakan, a'udzubillahi minasyaiton, buka. Tapi kena boleh pulang. Tapi kalau nafsu dibaca-bacakan apapun kada kawa, harus dengan jihad dilawan. Ya. Tadi hadisnya idza asa'ta fa ahsin. Ini handap aja hadisnya. Jadinya mana aja mengatakan yang mana inti dari nasihat Nabi ini, hadis ini adalah apa? Jikalau kamu tegawin yang kada bagus, maka lakukan perbuatan baik untuk penyeimbang daripada gawian yang tersalah tadi itu. Ya. Apa saja silahkan, yang penting gawian yang baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu sudah kada ada lagi rasa sopan, fasna' ma syi'ta, maka silakan kamu lakukan apa saja. Fasna' ma syi'ta, gawi apa saja. Kenapa? Rasa sopan sudah hilang. Dan di akhir-akhir ini memang di akhir zaman itu disebutkan sifat malu itu semakin berkurang, terutama pada perempuan. Bebinian sudah lagi kada tapi supan. Bahari bebinian lewat di hadapan lakian bertunduk benar. Kada wani angkat muha. Wah, ini terbalik. Laki-laki lewat di hadapan bebinian bertunduk benar. Malah digodai bebiniannya sweet-sweet ya. Ini terbalik bebinian. Harap bebiniannya ya. Ya. Dan memang disebutkan ada satu riwayat, tapi ini sebagian mengatakan dhaif, cuman secara fadail ini bagus. Ada 10 permata nanti yang akan diangkat oleh Allah di akhir zaman. Jadi ada riwayat menyebutkan malaikat Jibril tugasnya kan mengantarkan wahyu. Lalu kemudian ketika terakhir itu Nabi ngobrol berpendar dengan malaikat Jibril ceritanya. Lalu Nabi menakuni kepada malaikat Jibril, Jibril, tugas kamu kan mengantarkan wahyu. Nah, jikalau nanti aku sudah meninggal dunia, berarti kan tugas kamu selesai. Apa kamu
bahasa kita pensiun. Ampi mengantarkan wahyu. Maka ujar malaikat Jibril, setelah kamu meninggal mungkin aku akan turun lagi. Sudah di atas saja. Tapi karena di akhir zaman ulun turun mengambil 10 permata. Lu apa permata itu, apa yang 10? Nah, ulun kadang menyebutkan 10 seberataan, cukup 3 aja dulu. Di antaranya adalah keberkahan waktu yang semakin berkurang. Dan hari ini kita merasakan berataan yang namanya waktu itu cepat benar. Hanya Jumat semalam, ini kita sampai Jumat tulang. Jumat tadi di mana Jumat? Di Tilam, nonton guring. Jumat tadi Akromah, tahu-tahu Jumat ini sudah parak pada kemana pulang mikirakan Jumat. Jumat tadi ulun di Cempaka. Jadi khotib di sana, sekali pas jadi khotib mic-nya mati. Masya Allah. Mbak itu diunjuki mic bahasa pulang, sudah ini sudah berpulun, ngaliban sama macul. Jadi kada ulun ambil, biarkan aja sudah. Sebab banyak gerakan, karena kan sedangkan khutbah itu, ulun ingat pas waktu itu apa? Terbaiknya Pak. Wa anis salafis salih annal khutbata fiha makana rak'atain. Kan seperti kedudukan sembahyang 2 rakaat, kayak duhur dikurangi 2 rakaat di Jumat, berarti kan ini 2 rakaat. Yang mana kalau dalam sembahyang ada boleh banyak bergerak, sedangkan ulun kalau macul mek banyak banget yang harus dilepas, ya sorban, ya ini, aduh jangan. Jadi biarkan aja. Entah, tapi ulun yakin mendengarnya masjidnya kedengaran juga kan halus, kedengaran aja. Nah itu kalau sahabat Laos datang mek berdiri diunjuki sebenarnya mic nang kini juga. Untungnya kada ulun pasang, kada ganti. Kenapa? Sekalinya mic-nya mati juga. Jangan ulun pasang itu ketahuannya apa? Pas tutup khutbah sekali dilihati, harus kada hidup sekalinya. Nama unjukin ini mungkin saking bingungnya juga kada ingin menghidupi. Allah ya. Untungnya kada ulun pakai tadi. Lalu pakai mic ini aja. Sudah tuntung apa setengah khutbah, lalu coba paculkan. Pacul sini. Sekalinya talinya pulang tak kait. Nah, jur Allah. Jadi ini bergantungan aja di sini. Khutbah kedua itu seraba, ini mic bergantung, ini mic di sini ada. Ini kejadian, untungnya masjidnya halus, ketemu banyak orang. Jangan jadi masjid Akromah bisa ini heboh benar nih. Ya. Tapi ya pengalaman lah jadi seperti itu kan. Entah mic-nya kah kenapa waktu itu kada becus atau baterainya, kini sama persis nih mic-nya modelnya. Jadi di anak sini waktu assalamualaikum hidup, pas sudah masuk ke khutbah mati. Allah, ini musibah. Ya. Nah, kembali kepada masalah hadis tadi. Apa tadi kesannya? Hah? Apa? 10 permata tentang keberkahan waktu. Pertama, waktu sudah mulai berkurang. Jumat antar Jumat sudah parak benar ya Allah. Hanya berjumatan, salahnya tahu-tahu esok Jumat pulang. Ini sudah terasa. Ya. Dan ulun kira bukan hanya ulun merasakan, mungkin seberatan merasakan sudah keberkahan waktu ini. Yang kedua itu adalah sifat malu itu sudah mulai dikurangi, diangkat. Ya, tadi yang ulun sampaikan di sini berkaitan hadis ini. Idza lam tastahi fasna ma syaita, itu sifat malu ini sudah mulai kurang. Banyak sudah nang tapi kada tahu supan. Ya. Terutama tadi di kalangan perempuan. Ini maaf perempuan kada hendak bermaksud memojokkan, tapi maksudnya supaya mengingatkan. Ayo, karena Nabi sudah memberitahu bahwasanya apa? Aktsaru ahlin nar an-nisa. Apa dalam hadis itu, ittala'tun nar fa idza ahluha aktsaruha an-nisa, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku Nabi melihat ke neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Nah, di sini apa? Supaya jangan jadi golongan yang nanti menghuni di neraka, maka kita ingatkan bebinian, terutama orang-orang yang para lawan kita. Laki-laki ini punya kewajiban 4 bebinian yang harus diperhatikannya. Pertama, ibunya bebinian. Yang kedua, bininya pasti bebinian. Ya. Bininya bebinian. Yang kedua, yang ketiga, dingsana bebinian.
Nang keempat siapa? Anak bebinian. 4 ikung bebinian yang harus diperhatikan laki-laki. Ya. Jadi kita sebagai laki-laki ya, ingatakanlah kalau ada bisi bebinian di rumah atau siapapun, ingatakan, ayo hati-hati jangan sampai jadi penghuni neraka. Karena kada terdapat lawan aku. Mungkin di mana aku di surga karena jangan bini nyaman muhanya. Nyamannya biar di surga ulun. Nah makanya amun ikam hendak berkumpulun aku pulang surga, ayo umpati aku, tutup aurat. Jangan tapi ketujuh bajalanan dan lain-lain nasihat nang untuk bebinian memang dari Rasulullah. Ya. Ingatakan supaya kita tak kumpulan pulang di surga nyaman, kita ngopi ngeteh di surga sama-sama, makan pisang goreng di surga. Gak gudoh ya. 2 aja dulu kena nang 8-nya permata itu insyaallah harus sampaikan karena memang kada ingatan lagi nih 8. Ada 10 memang itu, cuman ini memang para ulama mengomentari sebagai inti hadis riwayatnya dhaif. Tapi ulun ketujuhnya apa? Karena memang semua kenyataan itu sudah mulai terwujud, terbukti. Terutama 2 ini yang sudah terasa benar berkah dan sifat malu. Nah salah satunya karena itu apa? Bacaan Al-Quran akan diangkat. Kada ada lagi terdengar orang membaca Al-Quran, orang mengaji Al-Quran sudah jarang terdengar. Bahkan karena yang paling lebih parahnya lagi apa? Huruf-huruf di Al-Quran itu sudah ada lagi habis. Tinggal warna putih aja lagi. Jadi ketika pas membuka Al-Quran kada ada lagi hurufnya. Ini kita kan buka masih ada tulisan, tapi karena suatu saat pas dibuka Al-Quran kada ada lagi. Allah angkat sudah. Namun sudah terjadi itu berarti sudah kiamat parak benar. Alhamdulillah Quran masih banyak. Jadi jangan disia-siakan waktu, bacalah walau sedikit. Ya. Jangan sampai terbuang waktu tanpa kita mendekatkan diri dengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu ibaratnya adalah Allah itu memindiri kita. Kalau sembahyang kita itu berpender dengan Allah, kita nak memulai berbicara dengan Allah, munajat dengan Allah. Tapi kalau Quran itu Allah yang mengajak kita berpenderan. Kan rasanya kayak apa kalau kada dipenderi oleh Allah berhari-hari, kita tuh berasa harus kayak terjauh jadinya ya. Itu diantaranya. Kemudian kembali kepada hadis, idza lam tastahi, apabila kamu sudah tidak ada rasa malu, fasna ma syi'ta, maka engkau lakukan apa saja yang engkau mau, silahkan. Mau mabuk kalau sudah kada sopan lagi silahkan. Mau berjudi kalau sudah kada sopan lagi silahkan. Dan kadang-kadang justru malah nang mabuk nang judi ini bangga kadang-kadang ya. Padahal seharusnya ya andai kata tegawi seperti itu jangan berkisah, jangan bernampak lawan orang. Ketika sudah berani menampakkan itu bahaya dan masuk dosa besar sudah jadinya. Kemudian ada seseorang, ini ada sedikit cerita, tapi ceritanya ini ulama, yaitu Al-Imam Syu'bah, seorang ahli hadis, perawi hadis. Jadi berkaitan dengan sifat malu tadi. Imam Syu'bah ini beliau biasa menyampaikan hadis. Jadi di sini di tempat beliau itu di Basrah, di kota Irak, beliau punya majlis yang biasa menyampaikan hadis di situ. Lalu ada orang jauh datang hendak berdapat lawan beliau dan ingin mendengarkan hadis. Jalan yang ditempuh, jarak yang ditempuh ini jauh. Sekalinya pas sudah sampai di Basrah, datang ke majlis beliau, ternyata majlis beliau sudah tuntungan. Jadi orang ni kadang merasa Allah kayak apa nih jauh-jauh. Lalu timbul tetap keinginan hendak berdapat dengan beliau. Pokoknya karena sudah jauh kan, pokoknya hari ini harus bisa terdapat dengan beliau juga. Hendak minta hadis, hendak mendapatkan hadis dari beliau. Lalu bertakunlah orang di kampung, di mana rumah Imam Syu'bah. Lalu dari kampung dipadahkan tuh di sana rumahnya.
Lalu datang orang tadi ke rumah Imam Syu'bah, faja'a fawajadal bab maftuhan fadakhala min ghairi istidzan. Nah, di sini nanti poinnya. Lalu orang itu datang ke rumah Imam Syu'bah itu dan mendapati rumah Sidin ini kada bertutup. Terbuka lawangnya. Tahu-tahu langsung masuk ke dalam rumah Sidin. Ini mungkin karena dorongan hendak pada berdapat, lupa adab, lupa etika, langsung masuk. Fawajada Syu'batan jalisan alal balu'ati yabul. Dan ternyata Imam Syu'bah ini lagi, kalau kita ini kamar mandi. Kemudian bahari kan kada ada kamar mandi masih. Ada cuman lubang gasan bak kami. Jadi balu'ah itu bahasa kitanya lubang atau jalan untuk membuang banyu. Ternyata Imam Syu'bah ini lagi bak kami. Orang ini main masuk aja langsung. Ini kan kada adab, makanya masuk rumah orang tuh paketok dulu. Jadi siapa tahu orang lagi di kamar mandi atau ya ada sesuatu yang mungkin kada pantas dilihat, maka kada bagus jadinya. Faqala, dan sudah tahu Sidin lagi berkami, sekalinya apa? Assalamualaikum ya. Oh, ini termasuk sudah tahu melihat Imam Syu'bah lagi Sidin berduduk berdongkong berkami, Assalamualaikum. Ujannya pulang apa? Rajulun gharibun qadimtu min baladatin ba'idatin lituhadditsani bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujannya apa? Ya Imam, ulun ini orang asing, jauh datang ke sini hendak minta satu hadis lompian. Mendengar gitu Imam Syu'bah, hendak minta hadis, langsung merasa kayak apa perasaan beliau? Ya Allah, jauh-jauh orang datang minta hadis. Faqala, lalu ujar Sidin, ya hada, dakhalta manzili bi ghairi idni wa tukallimuni ala mithli hadhil hal. Ikam masuk ke rumahku kada beizin dan memenderi aku lagi ini dipenderi pulang. Kada paham kayak gimana. Ya, orang lagi bak kami dipenderi, jangan dipenderi seharusnya. Faqala, lalu ujarnya tadi, inni khasyitul faud. Sekalinya orang tu udah madahkan apa? Ulun takutan kalau mina kada sampat lagi. Terlewatakan, jadi pokoknya kayak apa caranya. Faqala, akhirnya ujar dia apa? Ta'akhara anni hatta usalliha min syani. Ujar Imam Syu'bah, berjauh sedikit ikam. Aku biar aku bujurakan sempolan, bujurakan apa dulu. Berjauh ikam dulu, jangan bang di park sini. Ini kan lagi maacung akan. Allah, ini imam orang alim ya, tenang datang ini kertas bahasa juga. Kan bahari memang kondisinya kan kayak ini, kamar mandi betutup, WC betutup, bahari kedada. Jadi cuma sekadar mungkin lubang sekadarnya cukupnya, karena memang mereka kadang menjadikan itu prioritas masalah buang-buang itu tuh. Yang penting kalau sampai waktunya ada lubang sudah jadi selesai. Kalau kita kan WC aja bola bagus-bagus, kalau diulah gasan guring WC. Bagus pada kamar dengan WC. Di Jepang itu, belum pernah membaca satu cerita itu Pak, WC-nya itu bagus benar. Karena apa? Kalau orang Jepang itu sudah masuk WC itu kan bisa stumat harus lawas. Supaya betah di kamar mandi di WC diulahnya bagus-bagus. Padahal kita hendak masuk WC bacaannya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena di WC itu ada setan laki-laki, setan bebinian. Lalu sambungan tadi. Ta'akhar anni hatta usalliha min syani. Falam yaf'al wastamarra fil ilha. Sekalinya disuruh berundur kada mau orang itu. Udah sedikit berundur sedikit biar aku bujurakan nih nengaran orang tua Pak kami kan ada diturunakan barang. Kada mau wastamarra fil ilha. Berlanjut aja lagi mengarasi. Ulun hendak pokoknya gini. Engkau kayak apa pasnya ada tahu cuman intinya mengarasi tetap aja di situ. Wa qala wa Syu'bah yukhatibuhu, dan kemudian Imam Syu'bah memenderinya karena kada mau berjauh. Di sini kalimatnya wa dzakaruhu fi yadihi yastabriu. Sedangkan ini Kamal Wasidi sampai dipingkuti Sidin untuk sambil apa jurang to yastabri itu bebersih bakami. Jadi sambil memenderi. Astagfirullah, ini orang atau adab lalu berarti ini. Walaupun niatnya baik kan dapat ilmu, ada dapat hadis, tapi kan lihat dia kondisi orang lagi bekal. Allah.
Wa dzakarahu zakar itu kan kemaluan sidin dipingkuti sidin sambil menjawab ini penderan orang tadi di higan ini. Falamma aktsara ketika sudah banyak pender akhirnya Pak uji sini Oktob tulis sambil bakamis ya tersampaikan beri hadis Oktob haddatsana Mansur bin Mu'tamar an Rabi'i an bin Hirash an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan hadisnya apa yang disampaikan sini itu tentang kertausupan. Apa jasiden? Qala inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini hadisnya tadi. Di antara kata-kata para nabi yang dahulu yang didapati orang-orang adalah apa? Itu jikalau kamu kada tahusupan gawi sakah nak hatimu. Ikam ni kada tahusupan. Intinya menyindir, tapi hadisnya memang ada. Lalu Mbah itu jadi bilang wallahi jai musabah bersumpah demi Allah la uhadditsuka ba'da hadzal hadis. Mbah tuntung ini aku kada hendak lagi berikan hadis. Saking gerigitannya sudah. Dan wala haddatsu qauman takunu fihim dan aku kada hendak menyampaikan hadis kalau ikam ada di situ. Banyak orang banyak nih minta hadis tapi ikam ada di situ padahal aku. Saking gerigitannya beliau sudah. Ini orang udah setotok-totokan. Ya walaupun niatnya baik tadi kan hendak mendapat guru, hendak dapat hadis semua minta. Wah ini kan rame hadis musalsal, memperang hadis musalsal, tapi totok. Karena tahu adab minta hadis musalsal dan perguruan karena tahu adab. Jangan harap dapat. Ini ada terjadi juga subhanallah ulun dapat dan almarhum kakak almarhum ada orang datang hendak minta hadis musalsal tapi kedeba adab. Napa ada di Sari Kicidin? Tahu adab. Ulun mendengar ceritanya setelah beliau meninggal ada orang mengesahkan si pulan-pulan kini-kini. Ya Allah jarang hanya raja ulun tahu ternyata ada orang nang tahu adab. Padahal orangnya ini santri. Ternyata ya Allah kayak apa? Kadang memikir kan ilmu hadis itu kadang main-main. Sanad itu bukan main-mainan. Harus bujur-bujur. Tahu-tahu datang seenaknya semau-maunya inya nang maatur. Kenapa ada di Sari Kisidin? Suruh sidin bulik. Kada ada pelon perguruan. Nah, ini maka kalian para santri jangan hanya tergiur dengan sanad, tapi biasakanlah dulu dengan adab yang baik karena sanad itu nanti insya Allah setiap guru yang mengajari kalian itu mereka punya sanad yang bersambung kepada gurunya dan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takutan masalah sanad. Ada apalagi Darussalam itu bukan sekolahan hanyar. Sekolah yang sudah umurnya ratusan tahun yang mana kredibilitas guru-gurunya semuanya sudah tahu jelas. Keilmuannya sampai kemana menyambungnya jelas. Jadi kalau senang berak sana berak sini lagi. Kalau andai kata berak pun ya setelah kamu selesai dari sekolah kamu itu. Ini Darussalam loh. Bukan main-main. Bukan sekolahan yang abal-abal yang hanya muncul kada. Sudah ratusan tahun. Berapa sudah ulama yang keluar, berapa wali min aulia Allah sudah yang keluar dari Darussalam. Kada main-main. Jadi kamu jangan tergiur macam-macam ya. Sudah cukup. Ini kisahnya tadi Imam siapa tadi? Imam Syu'bah. Ini perawi hadis. Ya, jadi sampai terucap di sini apa? Demi Allah, aku akan lagi menyampaikan hadis bagi kamu. Gara-gara apa? Adab. Yang kedua apa? Demi Allah, kalau ikam ada di majlis manapun, aku akan menyampaikan hadis. Saking sariknya sudah cerita. Ya. Jadi jangan main-main. Kemudian hadis yang selanjutnya Bapak pulang jam berapa tadi? Mau perang jam 8 insyaallah. Idza nazala al-qada amyal basaru. Artinya apabila turun ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah, qada itu ketetapan atau keputusan dari Allah, amyal basaru maka akan buta mata orang yang melihat. Artinya apa? Berpikir yang pintar akan hilang ketika sudah ketentuan Allah turun datang. Apabila musibah datang, orang yang asalnya pintar itu akan hilang akalnya.
Berpikirnya kada kau lagi, kada normal lagi. Dia kajuti dengan ketetapan Allah. Kayak musibah datang makajutan kan, lalu akhirnya kada kau pikir lagi. Orang ini pintar, tapi kalau sudah turun cobaan dari Allah, hilang akal sehat. Ini hadisnya. Idza nazala al-qada' amiyal basaru, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak beliau. Kemudian yang terakhir, irhamu turhamu. Kamu kasihanilah orang-orang di muka bumi. Jadi irhamu man fil ardi, kasihani, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Turhamu, maka kamu akan dikasihani oleh orang-orang yang di langit. Itu yarhamukumullah subhanahu wa ta'ala, li'anna ar-rahmata min sifatil haq allati syamila biha ibadahu. Maka kamu akan dirahmati yang ada di langit atau yang ada di atas, yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebarkan kasih sayang, sebarkan cinta dan damai di kalangan sesama kita umat muslim. Jangan bermusuh-musuhan dan jangan gampang diadu domba. Kalau ada orang yang menebarkan kebencian, maka jangan diparaki, jangan didekati. Kalau bisa nasihati, tapi kalau kada bisa, maka jauhi saja. Kita ingin sesama muslim itu bersatu. Tuhan yang kita sembah sama Allah. Nabi yang kita imani sama sebagai penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat kita sama satu, itu Ka'bah. Maka jangan sampai dipecah oleh orang-orang yang iman dan keyakinannya berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang terakhir yaitu kasih sayang. Semoga rahmat Allah selalu turun kepada kita, kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus yang ada di Palestina, yang ada di Gaza sana, yang mereka masih terus berjuang untuk meminta kepada Allah untuk keselamatan mereka. Kita di sini jauh, hanya bisa doa yang kita panjatkan, sedangkan bantuan lain kita masih belum mampu. Maka jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana untuk selalu diberi kekuatan, kesabaran dan kekuatan menghadapi musuh mereka itu Zionis Israel, laknatullah alaihim. Semoga Allah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Semoga Allah membumi ratakan tempat mereka itu para Israel dengan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.